bersama saya Aprilia Fiska Santika dan saya Aisyah Hayu. Kali ini kita sedang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh anggota MPK yang berjumlah 15 anak. SMP Negeri 6 Temanggung mengadakan kunjungan belajar ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Temanggung dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelima dengan tema Suara Demokrasi. Di kantor Komisi Pemilihan Umum itu, para siswa belajar demokrasi terkait pemungutan suara. Kegiatan kunjungan ke KPU ini merupakan proyek keempat kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui kunjungan ini diharapkan para siswa belajar pemilihan secara langsung agar para siswa mempunyai gambaran secara jelas bagaimana proses sesungguhnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Setelah para siswa mendapatkan informasi dan pengalaman belajar secara langsung terkait pemilihan umum atau pemilu, diharapkan nantinya bisa diterapkan dalam kegiatan pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 2023. Selain itu, kegiatan ini adalah upaya pihak sekolah SMP Negeri 6 Temanggung dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dalam kunjungan ke KPU Temanggung ini, para siswa SMP Negeri 6 Temanggung mendapatkan 3 sesi proses pembelajaran. Yang pertama sesi elaborasi, di mana peserta didik menerima informasi terkait pemilu secara langsung dari Ketua KPU Temanggung, M. Yusuf Hashim. Sementara sesi kedua adalah wawancara dan tanya jawab. Dan yang terakhir sesi 3 yaitu jelajah rumah pintar pemilu, sebuah tempat yang menggambarkan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Masih ada lain itu beda dengan politik 2009 sini nggak apa-apa ya. Ini namanya peserta pemilu dari partai M. Yusuf Hashim sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan SMP Negeri 6 Temanggung. Ini cukup istimewa. Sekolah tingkat SMP bisa mengunjungi kantor KPU dalam rangka menerapkan tema Suara Demokrasi di program penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kami sangat mengapresiasinya. Semoga nanti menjadi sebuah percontohan yang baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Jelasnya, para siswa merasa sangat senang dalam kunjungan ini. Mereka menjadi lebih mengetahui apa saja pekerjaan di KPU, sejarah KPU, dan tentunya menambah wawasan maupun pengalaman pembelajaran. Di hadapan para siswa, Yusuf Hashim juga memberikan gambaran bagaimana sejarah dari pemilu ke pemilu. Kemudian bagaimana teknis dalam pemungutan suara di TPS, termasuk menyiapkan para petugasnya. Kemudian menjelaskan cara mencoblos, cara memilih yang dijamin kerahasiaannya, dan juga cara memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Ini dimasukkan ini, Pak. Yang masukannya bagaimana? Boleh dibolak-balik seperti ini. Dimasukkan ke sini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa saja wewenang KPU? Kita dalam rangka untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan umum 2024 besok dan pemilihan kepala daerah. Jadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kita selaku KPU adalah menjadi penyelenggara secara keseluruhan dalam 2 pemilihan itu, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kemudian, sejak kapan pembelajaran demokrasi seharusnya dilakukan? Sejak dini dan pendidikan di keluarga terutama, kemudian dilanjutkan di sekolah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Ini seyogianya harus sudah dilaksanakan pendidikan demokrasi supaya nanti ke depannya anak-anak sudah mempunyai pondasi untuk pengertian dan pemahaman proses pemilu. Bagaimana urutan pemilu itu bagaimana saja? Ada beberapa tahapan untuk pemilihan umum. Yang pertama ada
tentunya ada penyusunan jadwal, program, dan perencanaan, kemudian juga ada tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu yang kemarin sudah dimulai pada bulan Juli, kemudian ditetapkan pada bulan Desember 2022 untuk peserta pemilu pemilihan umum 2024 ini. Kemudian tahapan berikutnya ada tentu penyusunan daftar pemilih, kemudian sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat akan adanya pemilu 2024, kemudian pada hari H apa yang akan diterima oleh pemilih itu di dalam bilik suara, apa yang harus diberikan suaranya dan bagaimana cara mencoblos agar surat suara itu menjadi surat suara yang sah. Sehingga nanti tahapan berikutnya adalah penghitungan dan penetapan hasil. Dan siapa saja yang dapat mencalonkan diri dalam pemilu? Warga negara Indonesia kemarin menurut undang-undang adalah batas umurnya 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden, tetapi ada keputusan MK kemarin yang sebelum umur 40 tahun tapi pernah menjabat sebagai pilkada atau pemilihan wali kota ataupun kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Apa hubungan pendidikan dan demokrasi? Ini sangat erat sekali karena proses demokrasi ini ketika tidak harus dibarengi dengan proses pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan ini pendidikan demokrasi ada di keluarga, di sekolah, dan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga membutuhkan proses yang sangat panjang tentunya dari proses pendidikan di keluarga sampai sekolah yang nanti akan berpengaruh di dalam kehidupan di masyarakat. Mengapa pendidikan dan demokrasi sangat penting, sangat berhubungan? Karena begini, demokrasi ini harus tidak bisa dilepaskan dari namanya SDM. Namanya SDM ini adalah membutuhkan proses pembelajaran, proses pendidikan. Sehingga harus menerima dari SDM di Indonesia ini harus menerima pendidikan yang komprehensif terkait dengan demokrasi. Komprehensif itu artinya proses yang menyeluruh, ini prosesnya seperti apa, kemudian tujuannya apa dari proses demokrasi itu, untuk memilih apa, setelah terpilih ini kewenangannya apa. Maka ini menjadi sangat penting bagi pendidikan SDM terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan terakhir, harapan dan saran Bapak untuk pelajar khususnya SMP Negeri 6 Temanggung. Baik, dari SMP Negeri 6 Temanggung pada pagi hari ini apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS yang akan dilaksanakan 28 Oktober 2023 besok. Harapannya laksanakan proses pemilihan Ketua OSIS ini seintegritas mungkin, sejujur mungkin, dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bisa terlaksana dengan baik sehingga hasilnya nanti terpilih Ketua OSIS yang bisa menjalankan program-program Ketua OSIS dan bisa memajukan sekolah SMP Negeri 6 Temanggung. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Dengan diadakannya kunjungan ini, para siswa dapat mengetahui tentang pemilu dan demokrasi, tata cara pemilu, serta cara berdemokrasi yang baik. Dan harapan sekolah nanti, para siswa dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam kegiatan sekolah seperti dalam pemilihan ketua kelas, atau pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kegiatan ini baik sekali untuk pembekalan ke depan. Generasi muda menjadi ujung tombak negeri dalam belajar demokrasi. Mereka nanti akan menjadi pemimpin di masa depan, sehingga perlu belajar demokrasi yang baik sesuai dengan aturannya. Beliau juga mengharapkan anak-anak muda nantinya menjadi pemilih pemula yang benar-benar tahu aturan, sehingga di masa depan dapat melaksanakan pesta demokrasi ini dengan berkualitas. Para siswa merasa sangat senang dalam kunjungan ini. Mereka menjadi lebih mengetahui apa saja pekerjaan di KPU, sejarah KPU, dan tentunya menambah wawasan maupun pengalaman pembelajaran. Dengan diadakannya kunjungan ini, para siswa dapat mengetahui tentang pemilu dan demokrasi, tata cara pemilu, serta cara berdemokrasi yang baik. Setelah para siswa mendapatkan informasi dan pengalaman belajar secara langsung terkait pemilihan umum atau pemilu, diharapkan nantinya bisa diterapkan dalam kegiatan pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 2023. Informasi tadi menutup kunjungan kami ke KPU Kabupaten Temanggung. Saya Aisyah Hayu. Dan saya Aprilia Fiska Santika, pamit undur diri dan sampai jumpa.